Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqbal Ade Winangun dengan NIM 1822350 dan pada kesempatan kali ini akan menjelaskan mengenai analisis aplikasi Strava menggunakan pendekatan Domain Driven Design. Yang itu ditujukan untuk menyelesaikan tugas UTS mata kuliah Teknologi Sistem Terintegrasi I3160 dan ya, alasan saya memilih aplikasi Strava adalah yang pertama, aplikasi Strava adalah aplikasi kebugaran digital yang cukup viral dan cukup umum di halayak di masyarakat umum karena keunikannya dalam berbagai hal. Dan ya, alasan kedua adalah menurut saya Strava adalah aplikasi yang cukup patut untuk dianalisis terutama dalam konteks domain driven design karena memiliki aspek-aspek yang unik sebagai diversifikasi utama dari aplikasi Strava tersebut. Nah, mungkin langsung aja ke pertanyaan pertama tentang core domain. Mungkin teman-teman atau para penonton mengira bahwa aplikasi Strava sekedar hanya aplikasi pencatatan hasil olahraga kita gitu sebagai user. Tapi kalau dianalisis lagi, ternyata hal yang beneran bikin unik dari Strava bukan hanya itu, tapi adalah pelacakan aktivitas sosial dalam olahraga. Dan itu juga menjadi core domain dari uh, Strava dalam konteks domain driven design. Ada 3 alasan utama kenapa hal itu bisa menjadi core domain. Yang pertama, ternyata aspek sosial dari Strava itu merupakan diversifikasi utama dengan aplikasi kebugaran-kebugaran lainnya. Nah, fitur sosial itu memberikan nilai bisnis yang unik dan juga menjadikannya sebagai keunggulan yang kompetitif dan menjadi sebuah secret recipe atau bumbu rahasia gitu ya dalam keberhasilan Strava sustain hingga saat ini gitu. Yang kedua, ternyata logika bisnis yang paling rumit di Strava itu terletak pada interaksi sosial ya, bukan tentang bagaimana caranya kita mencatat hasil berlari kita, hasil bersepeda kita. Bayangin aja bagaimana jutaan data yang terekam pada aplikasi Strava itu dicocokin dengan jumlah aktivitas dan jumlah user yang ada dan sedang aktif di Strava. Dan itu tuh diunggah setiap harinya di timeline atau feed yang mungkin user atau followers user bisa lihat. Dan tentunya di Strava tuh ada namanya fitur leaderboard atau segmen. Dan itu pun diupdate secara berkala dan real time dan sumber datanya pun masih sama gitu. Logika bisnis ini tuh tentunya tidak mudah ya, tidak juga membutuhkan resource komputasi yang sedikit. Dan artinya uh, logika bisnis ini tuh menjadi masuk akal kenapa disebut sebagai core domain dalam konteks domain driven design. Yang terakhir, nilai platform Strava itu meningkat drastis seiring bertambahnya interaksi pengguna. Hal ini tuh menciptakan sebuah ekosistem yang mungkin bikin betah para usernya dan sekaligus menjadi juga hambatan bagi para kompetitor untuk masuk ke tema yang sama atau menambahkan fitur-fitur yang serupa dengan Strava ini. Mungkin lanjut. Nah, sekarang ke subdomain. Dalam konteks domain driven design, kita tuh harus mendekomposisi, memecah domain-domain bisnis yang awalnya cukup besar. Tadi kan core domain udah sangat luasnya, sangat high level gitu. Nah, kita tuh harus pecah-pecah lagi ke bagian-bagian yang lebih kecil dan tentunya terkelola. Adapun subdomain yang bisa kepecah itu ada 3 hal ya, ada 3 bagian. Ada core subdomain yaitu adalah inti dari proses bisnis utama. Terus ada generic subdomain dan ada juga supporting domain. Nah, mungkin pertama ke core subdomain dulu ya. Core subdomain adalah bagian terpenting dari sistem ya, memberikan keunggulan kompetitif dan nilai bisnis yang sangat unik. Dan mungkin untuk Strava, saya berhasil menganalisis dan ternyata ada 3 komponen utama, yaitu adalah analisis performa, kompetisi, dan interaksi sosial. Nah, mungkin bisa di-define lagi dengan bounded konteks yang ada di bawahnya tuh. Ada di sini. 3 bounded konteks ini tuh dapat dipetakan ke masing-masing dari uh, komponen-komponen penting pada subdomain ini. Mungkin yang pertama, leaderboard konteks. Leaderboard konteks ini erat kaitannya dengan komponen penting kompetisi. Dan leaderboard konteks ini tuh adalah sebuah konteks yang menangani logika bisnis kompetisi yang cukup kompleks itu, mulai dari leaderboard, perhitungan personal record, dan lain-lain. Sedikit lupa membahas mengenai bounded konteks. Bounded konteks itu adalah konteks spesifik
yang terenkapsulasi dalam sebuah komponen penting, terenkapsulasi dalam sebuah komponen penting dalam satu subdomain gitu. Misalnya analisis performa. Analisis performa tuh dilingkupi lagi, dispesifikin lagi dalam konteks yang emang cuma ngurus itu doang. Yaitu adalah activity analysis konteks. Dan ya, boundary konteks itu sangat penting dalam sebuah subdomain karena yaitu modul-modul utama yang mengurus spesifik di komponen-komponen penting itu gitu. Selanjutnya ya, lanjut lagi ke social fit context misalnya. Social fit context ini tuh erat kaitannya dengan komponen penting interaksi sosial. Basically, social fit context itu adalah sebuah modul atau konteks yang menangani interaksi sosial antar pengguna, termasuk tampilan aktivitas teman di feed, pemberian kudos, dan mungkin komentar. Mungkin untuk penonton yang belum tahu juga, Strava itu kuat banget sama fitur-fitur yang sifatnya interaksi sosial. Kayak misalnya kita bisa ngeliat progres teman-teman kita, dan juga teman-teman kita bisa ngeliat progres kita. Dan kita juga bisa mengapresiasi progres teman kita mungkin dengan komen atau kudos. Kudos itu kayak likes-nya di Instagram gitu. Tapi ya kurang lebih kayak gitu. Dan ya, di DDD atau subdomain ini tuh uniknya kita memiliki yang namanya ubiquitous language atau terminologi-terminologi spesifik yang bikin kita nggak ambigu sama domain yang emang kita bahas. Sedikit lupa tentang tadi kembali ke leaderboard konteks. Leaderboard konteks itu konteks yang cukup spesifik gitu mengurus ke leaderboard. Tapi sebenarnya kalau dipandang dari sisi teknis atau sisi domain spesifiknya, banyak terminologi-terminologi yang harus kita tahu dulu untuk paham secara keseluruhan tentang domain driven design yang kita udah buat. Nah, mungkin di konteks ini tuh ada yang namanya KOM atau KOM, itu adalah King atau Queen of Mountain. Itu tuh kayak badges gitu bagi user-user yang emang udah jago gitu trailingnya. Terus yang kedua adalah personal record atau PR. Terus ada segment effort, dan yang selanjutnya yang terakhir adalah CR atau course record. Nah, lanjut ke social fit context. Ubiquitous language-nya apa aja, terminologinya apa aja. Yang pertama ada kudos tuh kayak likes di Instagram. Terus ada activity fit, flyby, dan group challenge. Dan terakhir itu activity analysis context. Nah, activity analysis context ini tuh bounded context dari analisis performa. Intinya konteks ini tuh spesifik menganalisis data aktivitas apa yang mungkin insightful bagi para user untuk ditampilkan. Nah, mungkin terminologi pentingnya itu adalah suffer score, relative effort, power curve, atau GAP ya, atau Grade Adjusted Pace. Terus selanjutnya adalah generic subdomain ya. Jadi generic subdomain ini adalah subdomain yang mengurus masalah-masalah umum yang sebenarnya tidak unik gitu di Strava, dan emang mungkin banyak juga terjadi di banyak juga terjadi atau menjadi masalah di aplikasi-aplikasi lain, dan juga seringkali permasalahan ini tuh disediakan atau diselesaikan dengan solusi yang udah siap pakai, solusi third party yang tinggal pakai aja gitu. Nah, mungkin generic subdomain ini tuh berkaitan erat dengan kayak autentikasi, profile management, dan lain-lain. Ini ada bounded konteks spesifik kayak ya kan udah jelas ya, identity context itu adalah konteks yang ngurusin cuman autentikasi dan otorisasi. Kayak kalau terminologi yang pentingnya itu adalah atlet credentials, auth token, SSO profile, atau two factor auth. Terus kayak ada user profile context. Mungkin mirip-mirip ya. Jadi konteks ini tuh mengolah data profil dan dasar pengguna. Kayak kalau terminologinya kayak athlete profile, gear, privacy zone, sama biometrics. Itu kayak berat badannya gimana, tingginya gimana. Terus ada notification context. Nah, konteks ini tuh fokus untuk ngatur message notification ke user yang terdaftar di Strava. Adapun terminologinya seperti push alert, email digest, notification preference, dan activity upload alert. Dan terakhir ada route building context. Di Strava juga ada fitur yang memungkinkan user untuk nge-generate rute olahraganya. Dan ya konteks ini yang ngurus itu semua. Adapun terminologinya yang pertama ada route, waypoint, elevation, heat map, surface type, sama cue sheet. Nah, selanjutnya, supporting subdomain. Supporting subdomain adalah subdomain yang sebenarnya diperlukan untuk mendukung keberlangsungan dari core domain, dari core subdomain agar bisa bekerja secara mulus. Tapi supporting subdomain itu tidak juga menjadi sebuah keunggulan yang kompetitif secara eksplisit. Nah, mungkin contohnya dalam konteks Strava yaitu adalah monetisasi, penyerapan aktivitas, dan ada komunitas.
Tentang boundary konteksnya, yang pertama adalah ingestion konteks. Itu cukup penting, cuman ya sifatnya cuma ngedukung doang gitu. Jadi konteks ini tuh yang menangani tugas teknis penyerapan data, penyerapan progres olahraga. Terminologinya ada route, waypoint, elevation profile, surface type, dan lain-lain. Terus ada device sync context. Nah, device sync context itu adalah konteks yang secara spesifik ngurusin integrasi antara smartwatch atau smart ring ataupun hardware kesehatan dengan aplikasi Strava. Nah, itu biar sinkronisasi datanya tuh secara real time gitu, baik di smartwatch kita dan juga aplikasi Strava kita. Terminologinya kayak connected device kayak Garmin, Wahoo, Suunto, ada partner integration, Cinch, webhook, dan external activity ID. Selanjutnya adalah uh, subscription context. Subscription context ini tuh konteks yang ngurusin tentang monetisasi pengguna, dan pengguna tuh bisa dapat benefit ketika subscribe untuk bisa mengakses fitur-fitur yang sifatnya eksklusif itu di Strava. Adapun terminologinya seperti summit membership, billing cycle, premium feature access, dan lain-lain. Terus ada club konteks. Club konteks itu erat hubungannya sama komunitas ya. Dan intinya mungkin dari namanya udah definitif ya. Ini itu ngedukung fitur-fitur komunitas dan tantangan yang dapat memperkaya user experience dalam penggunaan Strava. Terminologinya kayak ada club, club leaderboard, challenge, trophy case, dan group event. Selanjutnya, ini adalah representasi gabungan atau biasa disebut diagram model dari domain driven design yang menggabungkan semua subdomain-subdomain disebutin, mulai dari core subdomain kayak ada interaksi sosial, kompetisi sosial, analisis performa, ada juga supporting domain, monetisasi, penyerapan aktivitas, komunitas tantangan, yang terakhir ada generic domain, ada komunikasi atau notifikasi, ada identitas profil, dan juga ada perencanaan. Nah, iya, DDD ini tuh secara holistik dapat memperlihatkan banyak modul-modul yang sifatnya otonom tetapi masih terintegrasi. Misalnya kayak ini nih. Kayak ingestion context, hubungan erat sama activity analysis context, leaderboard context, dan social feed context. Kenapa? Karena data-data yang diserap dari data-data progress yang diserap baik dari device ataupun dari aplikasi itu, datanya tuh bakal di-fetch ke activity analysis context, ke leaderboard, atau bahkan ke social feed gitu. Terus bisa kita lihat lagi, misalnya ini leaderboard context sama activity analysis context itu erat kaitannya dengan subscription context. Kenapa? Karena ada fitur-fitur premium yang bisa diakses di sini di leaderboard dan activity kalau kita udah premium. Terus bisa lihat lagi kayak ingestion itu tuh bisa terjadi kalau kita udah autentikasi dan masih banyak hal lain. Nah, intinya secara holistik atau secara top view kita tuh bisa lihat bahwa komponen-komponen yang awalnya otonom, awalnya sendiri-sendiri itu bisa terhubung dengan visualisasi di domain driven design. Kita juga bisa lihat bahwa keuntungan dari DDD yang pertama adalah ya Strava itu dimungkinkan untuk fokus ke core domainnya gitu. Jadi seluruh sumber daya yang dia miliki bakal difokusin ke aktivitas-aktivitas atau pengembangan fitur yang memang bermanfaat gitu, yang memang menjadikan Strava itu berbeda dibanding aplikasi-aplikasi lain dan tentunya makin laku gitu. Yang kedua, DDD itu membantu mengurai sistem yang sifatnya blok besar gitu, jadi blok-blok yang kecil dan memiliki otonomi dasar yang cukup strict gitu. Artinya apa? Alih-alih kita membuat sebuah ember yang besar dan masukin semua hal di dalamnya, kita tuh beneran bikin ember-ember menjadi lebih kecil, dan ember-ember tersebut tuh kayak terhubung dalam satu selang yang sama ke ember paling besar yang utama, ke ember utama yang di tengah-tengahnya gitu. Artinya apa ya? Semua komponen-komponen tadi itu bergerak sendiri, cuma punya tujuan yang sama, yaitu adalah core subdomain, yaitu adalah mendorong core subdomain agar bisa berjalan lancar. Dan ya, DDD juga punya bahasa ya. Tadi udah disebutin juga sedikit. Jadi DDD itu adalah DDD itu memungkinkan user atau orang-orang yang lihat DDD model nggak ambigu dengan terminologi-terminologi yang ada, karena ya tadi
uh, Ubiquitous Language Key Terminology itu ngebantu kita sebagai pelihat gitu paham bener-bener konteks apa yang dibicarakan dan domain apa yang lagi dibicarakan. Nah, mungkin selanjutnya selain ada keuntungan, ada pun tantangannya. Tantangannya itu adalah menentukan batasan bounded konteks yang ternyata emang cukup sulit. Kita udah tahu nih komponen utamanya apa. Misalnya komponen utamanya kayak interaksi sosial. Kalau kita nentuin konteks yang salah, misalnya konteksnya benar-benar di luar jalur dari interaksi sosial, tentunya hubungan yang awalnya terintegrasi ini tuh jadi kacau juga. Dan yang baca DDD model nggak bakal paham ini kenapa ada konteks ini dalam komponen ini. Artinya ya nentuin itu pun udah sulit gitu. Terus yang kedua adalah kebutuhan integrasi antar konteks itu memunculkan kerumitan-kerumitan yang baru. Ya karena bisa dilihat ya, kalau kita udah bisa misahin dan secara top view udah bagus, tapi kan integrasinya itu harus kita pikirin bagaimana sebuah komponen dapat berhubungan dengan komponen lain tanpa adanya kontaminasi gitu antara kedua komponen tersebut. Nah artinya kita harus mikirin design pattern yang paling baik gitu, mikirin cara integrasi yang paling baik antara komponennya. Dan mungkin sedikit tambahan lagi, kita juga bisa lihat bahwa modul-modul otonom ini tuh memungkinkan kerjasama antar tim yang tentunya timnya harus bagus gitu. Tentunya timnya harus berkomunikasi dengan baik dan bekerja sama dengan baik ya. Karena apa? Kalau udah nggak bekerja sama dengan baik, ya kita bisa udah mispersepsi gitu, udah mistranslation. Semua model yang kita harapkan bakal jadi terintegrasi harusnya ikut kacau juga gitu. Oke, selanjutnya adalah API. Mungkin pertanyaan selanjutnya adalah ditanyakan bahwa apa sih API publik yang sekiranya mungkin digunakan. Disclaimer sedikit bahwa Strava itu tuh punya API-nya sendiri dan kita nggak benar-benar bisa tahu apa aja API yang dipakai Strava dalam fitur-fiturnya. Apakah dia beneran bikin sendiri atau bahkan dia pakai API dari luar dan tinggal dipakai aja. Cuman dari beberapa fitur yang bisa dianalisis kayak misalnya mapnya gimana dan lain-lain, ada 3 API publik yang potensial untuk digunakan. Yang pertama adalah OpenStreetMap API untuk API penampilan peta, ada OpenWeatherMap API untuk menampilkan kondisi cuaca, terus ada OpenMeteo API, itu adalah API untuk menghitung elevasi dan total tanjakan. Mungkin ada sedikit visualisasi dummy project dari penggunaan API-API tersebut di sini. Nah, mungkin kita bisa lihat ya. Ini tuh menggunakan 3 API yang disebutkan. Kayak misalnya kita contoh aja ke rute dulu, generate rute random. Nah, bisa kita lihat sebenarnya generate rute random ini tuh ada algoritmanya, cuman di sini saya mau liatin bahwa map ini ditampilkan via OpenStreetMap API. Dia menampilkan map, basically ya menampilkan map yang mungkin juga bakal dipakai Strava, dan di sebelah kanannya ada statistiknya ya, kayak jaraknya berapa. Ini pun masih dummy ya, masih dummy data. Dan ini yang penting, elevasi ini tuh menggunakan Open Meteo API. Basically ya kelihatan ya ternyata fluktuatif gitu di rute yang sekarang, dan ya ini beneran ngitung gitu, beneran ngitung sesuai tanjakannya gimana, sesuai tanjakan rutenya gimana. Dan terakhir ada kondisi cuaca, itu dari Open Weather Map API yang ngasih tahu kalau cuaca di rute ini hari ini jam segini itu tuh sekitar segini gitu, 24 derajat Celcius, 78% kelembapan, dan 2,3 meter per second kecepatan angin. Mungkin lanjut ke slide selanjutnya. Dan ya, ini ada visualisasi tambahannya mengenai API yang digunakan. Ini tuh adalah visualisasi dari OpenStreetMap API. Bisa kita lihat ini cukup intuitif, ada get method sama responsnya. Responsnya ada 3, ada too many request itu 429. Mungkin ada kesalahan gitu, melanggar kebijakan penggunaan. Terus ada 400 bad request, artinya mungkin ada parameter yang hilang. Terus ada juga respons yang berhasil. Nah mungkin bahas dulu get metodenya. Get metodenya itu minta 2 parameter penting, ada latitude sama longitude. Terus respon kalau berhasil ya, kayak ini bisa dilihat ya, ada place ID, license, OSM type, OSM ID, latitude, longitude, display name, address, road, dan lain-lain yang intinya ngasih tahu informasi tentang lokasi tersebut. Lanjut.
ini adalah visualisasi tambahan dari API Open Weather Map API. Nah, mungkin sama ya kayak tadi, ada skema get method sama response-nya. Kalau for a phone not found, for a one ada unauthorized, terus response-nya 200 gitu. Kalau parameter utamanya adalah latitude, longitude sama FID, terus response-nya ada weather, temp, feels like, humidity, dan lain-lain. Yang terakhir, ini tuh adalah Meteo API ya. Meteo API kelihatan juga ada get, ada response. Kalau getnya itu adalah latitude longitude, dan kalau gagal ya gagal, dan tapi kalau berhasil dia tuh bakal nunjukin elevasi, time zone, sama offset seconds-nya. Oke, sekarang ke skenario bisnis. Mungkin karena udah pada tahu juga ya, Strava itu adalah aplikasi kebugaran yang biasanya dipakai untuk berlari. Misalnya ada seseorang namanya Budi. Budi itu adalah seorang pelari culture yang telah selesai berlari dan progres lari itu sementara tercatat di smartwatch-nya. Dan ada fakta menunjukkan bahwa smartwatch-nya itu juga udah terintegrasi dengan platform Strava di smartphone-nya. Terus apa sih yang habis ini terjadi gitu? Nah, mungkin bisnis proses yang terjadi itu berkaitan dengan dua komponen di subdomain sebelumnya ya. Ada subdomain, core subdomain, sama supporting subdomain, yaitu ada ingestion context sebagai supporting subdomain dan leaderboard context sebagai core subdomain. Nah, mungkin sedikit overview lagi. Ingestion context itu adalah fokusnya untuk pemrosesan data teknis. Kalau leaderboard context itu fokusnya adalah logika bisnis kompetisi yang kompleks. Dan tanggung jawab dari ingestion context itu menerima file mentah, parsing data, dan yang ngirimin datanya. Nah, kalau leaderboard context, tugasnya itu adalah menerima data yang ada, terus mengelola tanggung jawab, mengelola rule based system tentang peringkatnya, dan memvalidasi upaya user, dan juga menghitung personal record dari user. Nah, mungkin simple aja, bisa kelihatan dari sini bahwa ya ingestion context sama leaderboard context ini berkaitan secara eksplisit gitu, walaupun tentunya melalui beberapa step gitu. Misalnya kayak ini nih, pertama-tama file statistik dari smartwatch itu tuh di parse and clean, dibersihin dan dipisahin mungkin agar formatnya sesuai, terus di segment matching, kalkulasi waktu, dan data output. Jadi ingestion context ini outputnya adalah data yang udah siap diterjemahin agar leaderboard context tinggal pakai aja. Agar leaderboard context tinggal dengerin informasi dari ingestion context, implementasi rule based systemnya, dan ya terapkan logika leaderboard dan tampilin data-data yang udah diterapin sama algoritmanya di tampilan leaderboard atau page leaderboard. Dan ya sesimpel itu gitu proses bisnis yang mungkin terjadi antara dua subdomain sekaligus setelah si Budi selesai berlari. Lanjut. Setelah paham ya skenario bisnis paling umum yang mungkin bakal terjadi itu setelah orang berlari, nah timbul pertanyaan nih. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana sih cara menghubungkan ingestion context yang sifatnya teknis banget, itu upstream ya namanya. Upstream itu sebagai provider untuk untuk berintegrasi dengan leaderboard context yang penuh dengan logika bisnis, atau downstream atau sebagai konsumen ya. Karena leaderboard context itu basically rule based system yang emang punya aturan bisnisnya, aturan strict tentang bagaimana cara kita nentuin posisi siapa peringkat berapa, dan itu tuh ada parameternya gitu spesifik. Nah, mungkin bisa kita lihat ya, ada yang namanya domain event dan pola context mapping. Ya, dengan menghubungkan upstream dan downstream itu tuh nggak boleh secara langsung gitu dihubunginnya. Kita tuh nggak bisa menghubungin itu karena ada resiko ketergantungan yang sangat tinggi gitu antara si upstream sama downstream. Oleh karena itu, ada yang namanya pola context mapping dan domain event sebagai metode komunikasi. Nah, mungkin pola context mapping itu spesifiknya adalah ACL ya, anti corruption layer. Itu tuh bekerja sebagai metode proyeksi. Nah, mungkin kita bisa lihat dulu dari domain event ya. Sebenarnya kenapa sih kita butuh domain event? Nah, tentunya sistem yang baik adalah sistem yang memiliki ketergantungan yang tidak spesifik, atau bahasa lainnya tuh terminologi lainnya tuh loose coupling.
Artinya, ingestion konteks ini tidak perlu tahu siapa saja yang persis membutuhkan datanya. Tidak perlu ya nggak perlu tahu data data mentah dari ingestion konteks itu siapa aja sih yang butuh. Ia tuh cukup menerbitkan sebuah sinyal event. Dalam konteks ini tuh namanya activity process ya. Activity process yang intinya berisi ringkasan-ringkasan data kayak ini. Ini isi payloadnya nih, kayak activity ID apa, activity ID-nya siapa, aktivitas data yang berapa, dan segmen effortnya gitu. Ini tuh data intinya, data mentah inti yang bakal dipakai entah siapapun itu. Dan ya, hal ini tuh bisa meningkatkan skalabilitas dan efisiensi serta ketahanan sistem. Misalnya jika fitur leaderboard sedang down, proses ingestion itu tuh nggak ikut down juga. Makanya tadi ya, kita tuh nggak boleh gabungin si ingestion sama leaderboard secara langsung. Nah, mungkin sekarang ke ACL, Anti-Corruption Layer sebagai pola konteks mapping. ACL ini tuh jawaban untuk bagaimana sih sebenarnya data diterjemahkan dari si downstream, dari upstream ke downstream. ACL ini tuh bertindak sebagai penerjemah perbatasan atau gerbang gitu. Gerbang sebelum nyampe ke si komponen kedua dari ingestion context, which is adalah leaderboard context. Nah, ACL itu mengambil model data mentah dari provider, which is ingestion context, upstream gini dalam konteksnya, dan menerjemahkannya menjadi sebuah model yang bersih dan dapat dimengerti oleh customer, dalam konteks ini adalah si leaderboard. Dan tujuannya itu adalah melindungi kemurnian core domain agar tidak tercemar atau terkontaminasi oleh istilah-istilah teknis yang sebelumnya sebenarnya nggak relevan gitu untuk diketahui dari si downstream ya. Dalam konteks ini adalah si leaderboard konteks. Dan ya basically gitu sih hubungan dua poin penting ini. Intinya kita memisahkan kedua proses bisnis ini dengan sebuah pagar yang intinya biar nggak ada kontaminasi yang bisa terjadi. Nah, ini mungkin sedikit visualisasi lagi ya. Kita bisa lihat ini tuh proses dari hulu ke hilir. Kayak misalnya dari supporting subdomain. Ini tuh adalah proses upstream atau ingestion context ya. Dimana bahasa teknis atau model mentah tuh diproses di sini nih. Tanpa tahu siapa yang bakal nerima data-data dari sini, ingestion context tuh beneran langsung kirim aja ke message broker atau event bus. Nah, di sini tuh ada yang namanya ACL sama domain event. Domain event sebagai kurirnya, ACL sebagai penerjemahnya. Nah, di sini di domain event ini kita bisa lihat ada payload atau data-data formatization dalam konteks ini yang isinya tuh ringkasan-ringkasan data yang didapat dari si ingestion context. Kalau udah di sini ya tinggal turunin aja pesan-pesan yang udah di message bus ke subdomain-subdomain yang emang butuh data dari upstream, which is dalam konteks ini adalah leaderboard context. Kalau udah dikirim, ketemu dulu yang namanya ACL translator. Nah, translator ini berguna buat apa? Berguna biar data-data yang dari payload itu disaring dulu. Disaring mana sih yang sebenarnya dibutuhin bener-bener cuman buat leaderboard doang. Jadi data-data selain dari leaderboard itu bakal dibuang dulu dan ya udah. Data-data tersingkir kan data yang didapatkan oleh leaderboard konteks adalah data-data yang mau dibutuhin. Mungkin segitu sih. Oke. Ini adalah slide terakhir dan ya terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.